Fit berarti. Fit Untuk lagi. ada depannya. Atlas. Mereka buang diginya ngebawa inisiasi yaitu Atlas dengan satu buah Fatal Link. Dan kombonya bisa masuk dengan Parsha di sini. Parsha dan juga Kari, lapu-lapu bisa menjadi bait di depan. Satu pick terakhir, jungle untuk Panika? Echo, Assassin, atau menggunakan hero tank yang bisa bait di depan. Kalau mereka bawa Fanny sebenarnya aman-aman aja karena Finn udah ngambil groknya. Tapi Akai, Hero bait di depan. Ya, dan ini mungkin seperti yang Carvisi bilang ya, yang kemarin mungkin dia adalah pemegang That's it. assassin. Dia main team play sekarang. Akai kan team play banget. Ketika kita menggunakan jungler seperti ini, kita sangat berharap goldnya jadi, midnya jadi. Ya, dan sekaligus super deny pick juga. Karena mungkin aja Albert yang pakai Akai, Om. Mengingat adanya Atlas. Atlas itu ketika dia Fatal Link, dapat banyak. Heavy spin. Heavy spin itu semua langsung buyar, Om. Ya, tapi ada Hayabusa sekarang. Early aggression kah untuk RQ Hoshi karena mereka butuh hal tersebut. Terutama untuk bisa menjinakkan bagian tengah. Sanji yang bisa menjadi poros utama Echo ini harus dipotong dulu di awal. mereka bisa sih, mereka punya grok juga ingat. Power of Nature yang sekarang cukup berbahaya dari seorang Finn, apalagi kalau udah level 4 wall charge. Ini nahan seorang Parsha, itu bisa di cancel langsung. Wow. Game ketiga sebentar lagi dimulai dengan draft yang baru lagi dimunculkan oleh kedua tim. Echo ataupun RRQ. Harus reset dari keduanya. Best of 5 series. Harus kita lihat dulu siapa yang bakal menang di game selanjutnya. Dan kemungkinan untuk gamenya dipakai semua nih. 3-2 besar banget. Ya, aku pengen lihat berapa Purify yang dibawa. Ada atau tidak ada Purify. Tadi aku mau bahas tuh, ini apakah dari Skylar bawa Purify dan Flicker tidak semuanya. ada Purify untuk tim Arakiosi, berarti lebih mementingkan gimana positioning dari Skylar ya, terutama ya. Sebenarnya gak ada masalah. Kalau dari play sendiri ya, kita tahu real world manipulation diangkat ya tetap dia masih tetap buka. Ya, Cuman memang pas lagi keangkat nggak bisa netes. nggak bisa netes ya kan. Kalau dari sekaliannya berarti ini harus lebih berhati-hati apalagi dari situasi chaotic ya nanti di mid lane game-nya. Karena flickernya bakal punya peran yang penting untuk bisa menghindari fatal. Ya, betul. Dan dengan ada pergerakan dari Sanford yang sekarang berbeda, dia ngebawa lebih ke arah lapu-lapu yang bisa nahan di area depan, memberikan efek sisi juga. Dan Finn sudah mulai terputar dengan adanya slow effect. Masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu dari Finn-nya. Tidak akan mudah di pick off. Kaltisi bakal berfokus untuk mendapatkan farming sampai dapetin level 4-nya, bisa dapetin heavy spin sama seperti Albert. Wow, ini gak ada flicker untuk turtle nanti. Gak ada inisiasi kagetan otomatis dari Grok. Kecuali mau di-delay dulu nih. Karena memang cooldownnya sama spawn turtle ya gak lumayan jauh. Tapi Albert sudah mulai datang memberikan poke damage di area atas. Sanford yang hanya di poke dan memberikan informasi kalau tadi ada monster Albertnya di atas. Mampir doang. Ya dan Petrify yang terpakai ya sebenarnya karena memang tadi Albertnya belum level 4, belum ada Shadow Kill yang Ya. bisa dipergunakan untuk mendapatkan point kill. Ya, sementara dari area mid-nya, Clay yang menurut aku juga perlu berhati-hati. Meskipun kita tahu dia bawa satu Eve ya, dia bisa nge-clear cepat tapi rotasi harus dibawakan oleh Arkeologi. Apalagi Skylar kali ini yang coba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Benny Cutie. Dapetin sedikit platingan gold biar makin kaya Skylar ya. Ya. Top tipis ya, top tipis tadi. tipis aja. Lumayan, plus 8 gold, Lumayan ya. lumayan. Daripada nggak ada sama sekali kan. Dan memberikan pressure juga sih sebenarnya ke arah Benny Cutie-nya. Benny Cutie jadi lebih main di area turret aja. Oke. Albert. Namun turtle game juga udah mulai spawn. Ya, dan kali ini Albertnya bakal coba ngincer ke arah backline kah? Sementara dengan satu buah heavy spin di pop up oleh seorang Kaltisi R7. Mencoba untuk Ditabrak. mengusir. Dan ditabrak begitu saja. Clay juga ngebuka satu body manipulation tapi Kaltisi Awas, tumbang. Fatal Link. Tapi Phoenix Fatal Link belum berbuka. Albert tumbang di tangan seorang Yawi kali ini. Sementara R7 masih bisa untuk mendapatkan Turtle Slain by OBS Gold di tangan Arakiyoshi. Dan bahkan dua pemain tumbang yaitu Yawi juga yang mendapatkan trade-nya. Oke, dapetin 2 kill, dapetin turtle, untung banget. Ya kalau kita lihat di bottom lane memang ketika sudah level 4 Benny Kitty dengan karinya, Speedy Light Heal membuat dia berani untuk melakukan zoning. Namun Skylar juga sepertinya nggak takut karena sudah ada Clay juga yang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ya itu ngeri banget ya. Begitu keluar tadi dengan spinning, speedy light kill-nya itu bisa saja. Kalau Skylar memang nggak punya atau out of the position, nggak punya tactical reposition sama sekali. Dia bisa terpick off. Dan Albert dengan satu buah swift boots. Dan mari kita lihat dari talentnya kali ini. Mystery Shop untuk Clay. Jadi bakal sedikit lebih tertahan ya. Dan untuk Benny Cutie? Nyaris, itu sekali lagi pecah loh pastinya. Itu nyaris. kalau tandanya di bawah marknya itu sampai 4.
True damage-nya masih masuk. Itu dapat kurang 1 pecah. Iya. Tipis lah. Tapi satu hal sih yang pasti, keduanya ngebuang flicker. Iya. Ini Iya. bisa jadi target yang empuk. Mungkin entah itu dari Eko ataupun Araki yang mulai rotasi ke arah bottom lane nanti. Tapi yang perlu diwaspadai juga sama Arkiwoshi adalah Yawinya dengan perfect match sih. Sama Fataling ya, itu bahaya banget. Karena seperti di objektif setelah ini tadi setidaknya bisa nyolong momentum. Ya dan untuk pemilihan Hayabusa yang terakhir sebenarnya aku suka ya karena kalau kita lihat Atlas ini kan hero yang dia cuma jalan-jalan, dia nggak bisa mengganggu farming dari Hayabusa untuk di purple buff-nya. Jadi purple buff ini selalu aman buat Albert. Ya, dan belum lagi dengan 2 hero squishy yang bisa menjadi targetnya Albert. Ditambah dengan turtle setup-nya nanti nih. RRQ walaupun ada banyaknya sisi yang dipegang oleh Eko sendiri, dia masih berani untuk setup turtle. Untuk kontes karena turtle yang mengingat adanya Yuzong dengan Black Dragon Form yang powerful banget ketika turtle-nya spawn. Oke, dan Skylar kali ini mencoba untuk mendapatkan tabungan lebih di area bawahnya. Yawi sudah mulai datang, hanya memberikan sedikit warning aja ke arah seorang Skylarnya, tapi Skylar masih bisa jaga posisi, masih cukup aman, dan pergerakan dari Arkihoshi dari posisi seorang Finn dan juga Clay-nya bakal sedikit melakukan rotasi lagi kembali ke area mid-nya, karena posisi Skylar juga aman-aman saja di area bawah. Dia ngambil pattern buff-nya dulu sih. Hayabusa dari Albert juga full buff dulu. Mereka nggak buru-buru. Sementara kalau dari Algi dia udah punya 2 buff. Dan masuk kali ini dari Sunford. Dengan Damage Fighter dan Flicker mengincar ke arah Clay terlebih dahulu. Masih ada defensif. Real World Manipulation. Clay harus tumbang. Masih ada Heavy Spin juga mengejar ke arah R7 Black Dragon Form. Dia ke trigger. Langsung menabrak ke arah Sanji mungkin. Namun masih bisa di-immune. Damage terakhirnya tidak bisa bertahan lagi dari R7 dan Retribution. Masih bisa diamankan oleh Albert. Albertnya berhasil untuk menumbangkan Kartisi pun di area backline-nya. Tersusul Mayo Baskel berhasil diamankan, namun ternyata Albert harus menjadi threat tumbang di tangan seorang Sanji. Sementara Skylar masih cukup aman di area bawahnya, tapi emang agak sedikit disayangkan ketika Sunford-nya itu pintar banget, dia flickernya ngincernya ke arah Clay loh. Benar, langsung ya. Memang ada real world manipulation dibuka, ada extra shield. Sempat survive tadi buat Clay-nya. Iya. Tapi masih terlalu besar memang damage dari lapu-lapu sendiri. Dan kembali Skylar di sini yang berhasil untuk memenangkan duel di bottom lane. Karena goldnya, dari gold crab-nya bisa diambil secara terus-menerus untuk Skylar. Dan keberadaan dari Benny Cutie yang sudah mulai terlihat juga di area bawahnya. Vinny udah mulai datang memberikan backup ke area bawah kali ini. Sementara Yawi yang terlihat di area map ini perlu diwaspadai oleh seorang Skylar. Lihat tuh. Mulai Dicek. terdeteksi. Mulai terdeteksi. Dicek dengan satu buah range apa tidak dari seorang Skylar nih. Wah, rotasinya terlihat banget nih dari RRQ juga dia ngejaga banget posisi dari Skylar. Mengingat dia udah dapetin objektif yang ada di top lane tadi yaitu Turtle. Nah, tujuan selanjutnya adalah ambil turret di mana ada hitternya yaitu Skylar. Bottom lane bisa aja di press atau mungkin Skylarnya dibantu untuk clear dan dia diajak main langsung ke arah tengah mungkin Om. Yep. Dan ini reset dulu untuk kedua-duanya ya. Dari goldnya memang gak jauh berbeda sama sekali. Karena kontrol objektif dari untuk trading blow-nya masih sama-sama. Masih 11-12 juga. Ini mungkin gak akan ada rotasi yang cukup agresif ya, terutama dari Skylar. Sampai mereka bisa dapetin satu turret objektif terlebih dahulu untuk Arkihoshi. Karena patternnya akan selalu sama. Seperti itu, dimana Skylarnya yang harus bermain lebih sabar di area bawahnya. Sampai nanti mereka bisa dapetin turret bawah, bisa menangin laning dari Benny Cutie. Mungkin nanti fight-nya akan ada di Turtle lagi ya. Iya, Karena sebentar lagi tiga Turtle ya. spawn. Dan Beatrix dari Skylar juga udah dibantuin clear nih. Otomatis akan ada 5-man Turtle mungkin dari RRQ sendiri. Oke, tapi mereka masih melihat terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa di-pick off, sementara dari R7 pun udah memberikan informasi. Pemain-pemain dari Eko, mereka udah mulai melakukan inisiasi, tapi R7 akan coba dipukul mundur terlebih dahulu oleh seorang Sunford. Stunnya connect dari seorang Sunford kali ini. Sementara Finn udah mulai mendatang memberikan backup. Albert, Black Dragon Form di-pop up oleh seorang R7, tapi kali ini Albert! Retribution, the king of retribution dari seorang Albert kali ini. Berhasil untuk mendapatkan turtle lane Bio Basel, sementara R7 tidak akan terlalu berkomit juga, hanya mengusir pergerakan Benny Cutie. dari seorang Sunford. Tapi Benny Cutie langsung dikejar Albert, shadow kill para seorang Benny Cutie. Tapi sayangnya Skylar pun tumbang dengan adanya speed lari dari seorang Benny Cutie. Wow, mendapatkan turtle ya, dan ini adalah perfect turtle untuk RRQ. Dapetin 3 turtle, goldnya udah ngeboosting lagi dan dapetin 1 outer turret di bagian bottom lane. Ini keuntungan ganda untuk RRQ. Yep, dan Melvin tadi untuk Albert juga. Di mana Albert ini selalu bisa masuk di momen yang tepat juga. Jadi ada chaotic yang terjadi, dia masuk untuk nyuri objektif atau bahkan untuk dapetin point kill seperti yang kita lihat untuk nge-backupin ke Skylar. Iya, dan Yawi belum terlihat ya dengan satu buah fataling lagi kali ini. Karena pemain-pemain dari Arkeos ini metodenya mereka coba untuk nge-pick off, ngasih poke damage, lihat Kartisi bakal coba ditahan. Udah tuh bawa Wildshare dipaksa ngebuka satu. Heavy spin yang dimana dengan satu buah Reno Sapati juga
juga dari seorang Skylar, tapi Sanford Sanford. bakal coba dikejar. Vin mencoba untuk bertahan dengan satu buah PTS dari seorang Sanji, namun ternyata pemain-main dari RRQ kali ini. Skylar sempat tumbang, namun akan ada trade dari Vin, di mana Yawi pun berhasil untuk ditumbangkan. Komit dengan menggunakan Fatal Link. Ini source yang besar, tidak ada flicker juga memang dari Skylar sendiri, jadi nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Namun dengan itemnya Clock of Destiny Lightning Truncheon untuk Partial. Ya ini udah jadi ya untuk itemnya, tinggal nunggu waktu saja untuk maksimal dari stack dari Clock of Destiny. Dan ya semasa memang gak ada flicker, ini adalah masa-masa yang berbahaya untuk Skylar. Karena pasti Yawi akan menuju ke arah dia. Apapun yang terjadi, perfect match-nya, flickernya, Fatal Link-nya, semua bakal ke Skylar. Apalagi di bawah flicker kan, jadi Betul. udah pasti inisiasi kejutan bisa aja didapatkan oleh pemain-pemain dari Eko di sini. Dan Skylar tepuk lagi, mundur kayak itu. Mundur pandanya langsung ya. Dan tidak akan terlalu mengambil risiko juga dari Eko di sini. Dengan poke damage yang masih dijalankan dengan, aku bisa bilang mungkin strategi yang sama dari Arkeosi. Mereka memang fokus terhadap objektif, tapi poke-nya ini juga masih jalan dari Arkeosi. Dan yang enak Hayabusanya ternyata dikasih untuk main jauh. Ya, dia bisa split dia buat Hayabusa. Nah ini nih, klik. Yawi kali ini mencoba untuk ngebuka, tapi Clay masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada satu buah Fatal Link, sementara pemain dari Arkeosi mereka sepertinya juga nggak mau terlalu overcommit karena dua pemain tadi cukup jauh dari Albert dan juga R7-nya, sehingga tidak akan ada follow up tambahan kalau memang mereka terlalu overcommit tadi untuk membalaskan pergerakan dari Eko. Ya, Arkeosi mereka bisa split push, mereka punya mobilitas dengan Hayabusa jungler Betul. mereka. Sedangkan dari Eko mereka bisa main tabrak untuk ambil objektif karena lini depan mereka junglernya ini tank. Ini bakal kuat, heavy spin jauhin semuanya, pencet retreat kemungkinan besar bisa didapatkan oleh Eko untuk objektif. Tapi masalahnya Kaltizinya itu selalu di-poke dulu sampai low, sampai dipaksa heavy spinnya keluar. Yes, begitu kepake masuk. Masuk Albertnya dengan Retribution, dan kali ini lot pertama yang sudah mulai di-poke. Skylar ngecek terlebih dahulu. Bawahnya tentunya akan tumbang. RRQ berhasil mendapatkan 4 objektif turret di 10 menit kita yang pertama, dan Clay numpuk lagi ke arah seorang Kaltizi kali ini. Tapi Conceal Clay udah mulai dibuka oleh seorang Finn, ngincar ke arah Sanford. Sanford bakal coba mundur terlebih dahulu. Finn mencoba untuk menahan Kaltizi di area backline-nya. Yawi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Albert. Clay Dragon Form dibuka kali ini dari seorang R7. Dan bahkan Sanji berhasil untuk menumbangkan Clay kali ini, tapi Skylar di posisi belakang. Benny Guti mencoba untuk mencari ke arah belakang, tapi ternyata Finn tumbang di tangan seorang Yawi. Sementara R7 satu tercita pribadi tumbang di tangan seorang Yawi dan Albert. Mau tidak mau mereka harus mundur terlebih dahulu. Lord Slain, Bio Base Gold berhasil untuk didapatkan oleh tim Eko. Wow, setupnya rapi banget sih. Dijauhin, Albert di zoning oleh Yawi. Terpaksa untuk buka quad shadow-nya terlebih dahulu. Ketika Lordnya udah low banget, dipaksa masuk dan susah banget ternyata jalannya. Ya, tebal-tebal semuanya ya. Dan ada perfect match bersama dengan Fatal Link yang bisa dipakai. Dan ini dia heavy spin yang memang menjadi senjata utama untuk jungler Akai. Bisa menjauhkan siapapun juga anti CC dan perfect match. Tanpa flicker, tanpa adanya spell untuk kabur dari sana pasti akan bisa ditarik juga. Dan sementara waktu Eko, mereka mendapatkan Lord. Ini masih Lord di bawah menit yang ke-12. Belum ada charge yang dipakai dan outer turret bisa menjadi incaran untuk tim Eko kalau mereka ingin maksimal dari gold setelah mendapatkan Lord. Iya. Dia terpaksa dari RRQ harus defense dulu nih. Kehilangan Lord walaupun belum enhance. Cukup berbahaya. Outer turretnya dihabisin kecuali yang ada di bagian top lane. Sementara poking damage selalu dilakukan oleh Albert ke arah Sanford. Walaupun damage-nya masih kurang maksimal, tapi it's okay. Kurangin dari Sanford itu lumayan penting. Sementara di arah mid-nya, clear wave terhadap minionnya masih cukup aman. Dan Lordnya masuk ke daerah bottom lane. Ya, ini pressure-nya coba dipaksakan oleh Eko kali ini ke area bawah. Lordnya masih bisa ditahan, tapi ternyata kali ini dari Yawi tumbang di area depan. R7 mencoba untuk menahan di area backline-nya. Benny Cutie masih bisa untuk menyelamatkan diri dan Kaltizi tumbang kali ini. Sementara Sanford. Shadow kill. Shadow kill yang connect dari seorang Albert. Karena seorang Yawi kali ini, dan Yawi tumbang. Namun terkena stun. Benny Cutie. Reno Sapati dari seorang Skylar. Sang sniper dari Arkeosi berhasil untuk mendapatkan trade di mana Albert tumbang. Benny Cutie tentunya akan menjadi makanan dari seorang Skylar. Menyisakan satu pemain dari Eko Filipina. Wow. Hanya ada satu dari Sanji-nya. Nyaris saja Clay terkena Vitalize Strike dan tidak ada base turret yang hancur, Om. Ya, jangan lupa ini adalah Sanji yang kita tahu dia dengan Parsha selalu bisa menjaga diri, bahkan belum terpick off sampai dengan sejauh ini. Dan mari kita lihat untuk instant replay by Infinix Note Series. Gimana untuk tim fight-nya, cukup chaotic di depan base dari Arkeosi. Namun sayang memang dari Shadow Kill-nya dipergunakan ketika Atlas memakai perfect match-nya. Berarti bawa damage-nya, defense dari Atlas lebih besar. Benar.
tapi tetap tembang juga akhirnya gitu kan, karena Perfect Match-nya nyamperin juga dan itu menjadi angin segar juga nih untuk RRQ yang tadinya ketinggalan dari segi mapnya karena Lord yang diamankan oleh Eko sekarang mulai diambil lagi. Holy Crystal ternyata menjadi item selanjutnya. Pantesan sakit banget. Ya selain dari Holy Crystal dia bisa mengarah antara Divine atau kalau memang mau lebih safe. Ada Winter, Winter benar. terancam ya. Winter yang meng-outplay pemain-pemain dari Onyx ya kemarin ya. Lexi sekarang Iya. dari Saki. Sedangkan setup harus dilakukan oleh RRQ Housing. Karena mereka tidak bisa inisiasi, mau gak mau mereka nunggu dulu. Nunggu untuk perfect match, pakai ngeliatin atlasnya ada di mana. Dan sekarang perbedaan networknya udah nggak terlalu jauh juga di match ke-13 kali ini. Lord penentu, Lord yang kedua udah mulai dipok oleh Kaltizi. Dan dua pemain tentunya bakal bersedia di area mid terlebih dahulu mencoba untuk mencuri mungkin satu pemain Ikona pun dengan ada pergerakannya minion di area bawah ini mau nggak mau Sunfordnya harus melakukan clear terlebih dahulu. Dan Clay juga bakal coba untuk menunggu. Posisi dari Clay menurut aku juga penting sih karena satu body wall manipulation yang ngasih efek full ini bisa ngebantu Scalar untuk kasih damage tambahan di area backline-nya. Dan bisa memukul mundur Kari juga. Betul. Benny Kitty, kita tahu dash atau jump dari Kari dan top step itu gak jauh, kecil banget range-nya. Jadi mau gak mau harus pakai flicker untuk nyelamatin dirinya kecuali bisa dilawan balik. Oke, tapi kali ini kontrol Clay udah mulai dibuka oleh seorang Yawi, bakal mencoba mencari Clay di area depannya, bakal coba untuk menjaga satu. Reward. Tapi di bawah manipulation dibuka begitu saja, Kaltizi mencoba untuk membuka heavy spin dan Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Iko Philippines. Sementara Awas, kali Benny ini Cutie. Divine bakal coba dibuka, Arsaban metrify ke area belakang dan Albert pun menjauh kali ini. Tapi di sisi lain, Clay tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara Sanford bakal coba untuk mengejar dua pemain tersisa dari Arkeosi. Dua pemain hilang dari Eko, namun kali ini mereka masih mau memasangkan team fight-nya. Benny Cutie bakal coba dikejar, tapi R7 coba mainkan terlebih dahulu. Dan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Albert menjadi pemain tersisa yang menjadi harapan dari RRQC. Karena lotnya kali ini sudah mulai berjalan ke area bawah. Eko yang berhasil untuk mendapatkan Lord Lane by UBS. Tapi apakah pemain-pemain dari RRQC mereka masih mampu untuk melakukan defensif terlebih dahulu? Shadowin dengan bariernya coba diblok terlebih dahulu, fokus terhadap minion. Coba di clear namun base turret di mid lane tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa di defense lagi. Untuk yang top lane masih cukup aman, namun Lordnya berjalan ke arah bottom lane. Ini yang bakal menjadi PR untuk RRQ. Iya, dan dengan adanya pergerakan dari Eko ya, sekarang mereka coba untuk melakukan push di tiga lini yang berbeda. Dan Kaltizi ngebuka satu buah heavy spin kali ini dan mengambil attack dari seorang Sanji. Clay tumbang di tangan seorang Sanford. Dan bahkan dari Benny Aslan, Kitty. Yawi satu buah fatalinya connect. Tapi Scalar tumbang kali ini di tangan seorang Sanford, triple kill. Main Phoenix berhasil diamankan dan oh my god, Eko. Mereka berhasil untuk melakukan comeback di game yang ketiga. Dan sangat disayangkan. Tim RRQC mereka harus mengalah di game ketiga ya. 2-1. Eko dengan setup rapihnya mereka. Dengan Lord yang bagus banget. Bisa ngejauhin Albert dan membuat Albert nggak ada di posisi yang nyaman untuk beradu retribution. Walaupun kita tahu dengan damage utamanya Eko sendiri ada di mid lane-nya Parsha yang berani banget untuk melakukan popping damage dengan fitur strike-nya. Ya, dia pede banget ya dengan Clock of Destiny tadi, Lightning, Holy Crystal. Itu sekali pada Airstrike bener-bener meledak, apalagi kena hero yang tidak memiliki magic defense besar. Dan positioning, ini atlasnya memang buka dari samping, tapi Benny Cutie dia masih bukan dari samping, dia dari atas. Dia dari atas di posisi yang tidak diduga sama sekali oleh pemain-pemain RRQ Housing.